biasa ya. Ada sesuatu yang menarik di ruangan ini. Tadi begitu saya duduk di ujung sana, teriakan yang pertama kali saya dengar adalah buku Johan, buku Johan, buku Johan. Saya nggak dengar di gedung sebelah soalnya. Bener ya. Buku Johan nggak dijual di gedung sebelah ya. Padahal masih ada beberapa yang membutuhkan juga di sana ya. Butuh Johan yang lain. Oke. Saudara mudeng gak sih? Ya kan? Di sana itu sudah orang tua, udah dewasa, udah menikah gitu loh. Jadi gak dikasih buku Johan lagi. Kemarin kan Pak Jos ngomongnya gitu, udah terima nasib ya. Oke. Sebelumnya saya tanya, siapa di sini yang mau bertumbuh di dalam Tuhan? Tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Iklan banget ya. Iklan banget itu. Oke. Masih ada Pak Leo? Oh masih ya. Siapa yang pengen jadi pemimpin pujian yang luar biasa seperti Kak Leo? Wow. Tuh, tangannya banyak banget ya. Saya hari ini luar biasa ya mendampingi Ibu Nancy ya. Kak Nancy lah ya, belum cocok dipanggil ibu. Ya, siapa yang pengen seperti Kak Nancy? Ya, kalau merem langsung air terjun, kolam, taman, begitu kan? Saya merem nyemplung got, saudara. Ya. Saudara tadi sudah pada waktu saya tanya, saudara angkat tangan, saudara punya keinginan, saudara punya kerinduan seperti itu. Artinya apa? Setiap kita ingin ada sesuatu tujuan yang dicapai, benar ya? Benar? Mungkin hari ini kondisimu belum seperti itu. Ya? Masih ada yang kalau pimpin pujian suaranya serak-serak begitu kan ya? Ambil kunci salah gitu. Masih ada yang kalau berdoa boro-boro ketemu Tuhan, begitu kan ya. Yang dipikirin cuman apa? Cucian siapa yang angkat ya, lagi hujan ini, begitu. Tapi hari ini saya mau sampaikan sesuatu. Ya, ini karena waktu sudah dipesenin sama panitia. Jangan molor ya. Saya mau mengajarkan sesuatu ya buat setiap kita. Saya berkecimpung di dunia pendidikan sudah cukup lama. Saya menangani anak-anak usia-usia seperti kalian, remaja, pemuda seperti ini sudah sudah sering kali lah begitu. Dan saya temukan ada satu hal yang sering kali mereka tidak pernah mau lakukan. Itu yang membuat mereka akhirnya apa? Tidak pernah bisa bertumbuh. Saya kasih sebuah cerita, ini kenyataan ya. Satu hari saya disuruh buka sekolah SMK. Itu pertama kali tahun 2008. Saya buka sekolah SMK dan hari itu ada 40 anak yang mendaftar murid pertama kali. Dan mayoritas dari mereka adalah laki-laki. Saya tanya seperti ini. Pada waktu pertama kali pertemuan saya tanya gini. Cita-citamu apa? Cita-citamu apa? Cita-citamu apa? Dan saudara tahu, kalian tahu apa jawaban mayoritas dari anak laki-laki ini? Bisa tebak? Hah? Apa? Pemain bola, benar ya. Mungkin bisa dikasih hadiah kalau kayaknya panitia itu ya. Panitia atau bukan? Ya. Jawabannya mayoritas dari mereka pemain bola, ya kan? Saya pikir, lah ini ada anak laki-laki lebih dari 11 orang pengen jadi pemain bola terkenal. Mereka sebutinlah, zaman itu masih banyak nama-nama yang mungkin kalian gak kenal. Ya. Keesokan harinya saya sebagai kepala sekolah saya pikir, wah saya harus panggil pelatih bola. Saya datangkan pelatih bola. Saya bikin jadwal-jadwal latihan. Saya bilang sama mereka, mulai hari ini setiap hari kalian harus latihan seperti ini. Lari keliling lapangan 10 kali. Nanti latihan dribble bola dan lain sebagainya lah.
syuting dan lain sebagainya. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Gak ada satupun yang mau latihan. Mereka punya cita-cita, mereka punya keinginan, tapi mereka tidak pernah mau lewati proses yang membuat mereka akhirnya sampai. Kalau tadi saya kasih pertanyaan 2 itu, ya sejujurnya itu pertanyaan jebakan. Siapa yang pengen seperti Kak Leo? Begitu kan? Angkat tangan semuanya. Padahal kalau saya datangin saudara, saya tanya, maukah engkau bayar harga seperti dia? Belum tentu. Loh. Belum tentu. Kalau tadi saya tanya, siapa yang pengen seperti Kak Nancy? Doanya luar biasa, begitu kan? Penglihatannya luar biasa, kenabiannya luar biasa. Semua pada angkat tangan. Bukan semua lah ya, kebanyakan. Tapi kalau ditanya, maukah engkau melewati proses, membayar harganya untuk bisa sampai kondisi seperti sekarang? Ya. Nanti kalau break boleh didatengin tanya, Kak boleh gak Kak tahu itu, atau nanti acara fine dining ya. Ditanya aja gitu. Emang kakak bayarnya seperti apa? Saya tahu itu gak mudah, itu gak mudah. Harus melewati masa-masa di mana itu gak mudah buat seorang anak muda. Ya. Saya bisa berdiri di tempat ini juga gak mudah. Saya melewati semuanya dengan apa? Hari itu saya dikucilkan di sekolah. Kenapa? Karena saya memutuskan untuk ikut Tuhan. Yang tadinya saya gak pernah ke gereja, tiba-tiba dalam 1 minggu saya ke gereja terus. Saya ikuti semua kegiatan gereja. Bahkan termasuk ibadah kaum ibu saya datang. Loh iya. Saking haus dan laparnya loh. Setiap kali saya balik ke sekolah, mau kumpul sama teman-teman ngomong, jangan deket-deket sama dia. Dia anak gereja, nanti kita kesetrum. Saya lewati itu, saya bayar itu. Kalau hari itu saya memutuskan untuk apa? Saya tinggalkan Tuhan. Saya lebih memilih teman-teman saya. Mungkin hari ini saya gak berdiri di tempat ini. Setiap tujuan hidupmu, setiap kerinduanmu, setiap cita-citamu, itu ada harga yang harus dibayar. Ada cawan yang harus diisi. Ada proses yang harus dilewati. Kita buka dulu ya. Di Lukas 5, PPT-nya boleh ditampilkan. Lukas 5 ayat 1 sampai 11 itu bacaannya panjang, tapi saya akan coba cepat ya. Judulnya di situ saya kasih judul ini, penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada sesuatu yang meningkat nggak di situ? Ada ya. Yang namanya nelayan normalinya adalah menjala ikan. Tapi apa yang firman Tuhan ngomong, dia mau ubah orang-orang ini dari yang normalnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi murid-murid Tuhan Yesus hari itu tidak akan pernah bisa menjadi penjala-penjala manusia kalau mereka gak pernah mau lewati yang namanya proses itu. Kegagalan yang untuk menjadi besar atau bertumbuh itu karena kalian menjadi biasa atau sudah terbiasa. Ya. Kalau kalian datang ke tempat ini, mungkin ini sudah retreat di Mahanaim keberapa keempat, kelima yang kalian datangi. Dan kalian sudah terbiasa, oh aku tahu nanti kalau mau ke kamar mandi ke sini, kalau nanti cari apa lagi ke sini, jualannya biasanya di sini. Kalau mau kabur lewatnya sini, begitu kan? Kalian sudah mulai terbiasa
kalian tidak punya kehausan yang luar biasa, tujuanmu datang ke sini, engkau gak akan pernah bisa bertumbuh. Karena engkau sudah terbiasa dengan semuanya. Merasa sudah pengalaman, itu juga bisa. Karena kalau saudara baca di ayat firman Tuhan tadi, ya, ceritanya seperti itu. Tuhan Yesus ngomong, bertolak ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu di sana. Dan murid-murid Tuhan Yesus, nelayan-nelayan ini ngomongnya apa? Ngomongnya begini, sudah semalam-malaman. Sudah semalam-malaman kami coba, gak ada hasilnya. Mereka merasa lebih berpengalaman dalam mencari ikan ketimbang Tuhan Yesus. Gitu. Karena mungkin mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai anak tukang kayu, bukan anak nelayan. Kalian harus ngerti tentang hal ini. Kalau tidak, ya, di dalam hidup setiap kita ini tidak akan pernah ada pertumbuhan nantinya. Lebih percaya realita atau apa yang kita lihat daripada apa firman Tuhan. Loh, sudah jelas-jelas Tuhan yang ngomong loh, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tapi kita tidak mau melakukan. Kita lebih percaya apa? Gak mungkin lah. Kalau hari ini, tadi saya katakan bahwa hari ini mungkin kondisimu belum seperti mereka. Kondisimu mungkin belum seperti Pak Joshua. Kondisimu belum seperti Kak Obaja mungkin. Tapi kalau engkau tahu Tuhan panggil setiap kita, Tuhan panggil engkau, ya, dan engkau lebih percaya dengan apa yang Tuhan katakan buat setiap kita, kita lebih memilih percaya kepada Tuhan daripada melihat ya realitanya kayak gini. Gak mungkin lah. Mana mungkin aku bisa berhasil. Mana mungkin aku nanti jadi pemimpin. Mana mungkin aku jadi pengusaha yang sukses. Mana mungkin aku jadi orang yang diurapi. Padahal semestinya Tuhan sudah taruh semuanya di dalam hidup setiap kita. Ya, kita lanjut ya. Lukas 5 ayat yang keempat. Slide selanjutnya. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat ini sepertinya biasa, tapi kalau saudara tangkap itu maknanya luar biasa. Malam itu Tuhan Yesus ngomong, ayo bawa ini kapalmu ini loh, bawa ke tempat yang dalam. Karena semestinya mereka itu masih belum terlalu jauh dari pantai. Karena Tuhan Yesus harus mengajar di atas perahu. Dan ada begitu banyak orang di pinggir pantai itu. Kalau terlalu jauh, orangnya gak kedengeran. Suara Tuhan Yesus gak bisa terdengar. Tapi setelah Tuhan Yesus mengajar, dia ngomong kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Artinya apa? Artinya apa? Kita ini seringkali maunya main di kedangkalan. Ya kan? Maunya di tempat-tempat yang dangkal aja gitu. Udahlah, pelayanan ya kayak gini aja. Gak usah yang aneh-aneh. Gak usah menginjil-menginjil. Gak usah bahasa roh. Gak usah angkat-angkat tangan. Padahal yang Tuhan inginkan apa? Setiap kita masuk ke tempat yang lebih dalam. Artinya apa yang sudah ada di dalam hidup kita ini, kita harus kembangkan. Apa yang ada dalam hidup kita, kita harus belajar lebih lagi, dan lebih lagi. Saya gak bisa seperti Kaleo, ya kan? Saya paling demen kalau lihat dia lagi ngomong terus F. Saya pikir
F. Apanya yang F gitu kan? Kalau di sekolah F itu nilainya jelek soalnya. Harus A soalnya, ya kan? Saya nggak bisa, coba saya ngomong D gitu. Pemain mesti kasih D misalnya. Saya bingung, ini mau nyanyi apa ya? Ya kan? Tapi kenapa dia bisa? Karena dia mulai mengembangkan semua apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupnya. Dia belajar. Ya. Hampir semua alat musik loh yang saya tahu dia bisa kuasai. Dikembangkan, masuk ke tempat yang lebih dalam. Itu artinya increase. Itu artinya bertumbuh. Berapa lama engkau sudah pelayanan, tapi disuruh doain orang aja, engkau yang gemeteran, bukan orangnya yang gemeteran. Sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Saya ingat pertama kali Rock bikin KKR di 202. Hari itu ada KKR kesembuhan ilahi, ya kan? Saya lagi berdiri di tengah lapangan, tiba-tiba ada beberapa ibu CS bawa satu orang laki-laki. Laki-laki setengah baya, bukan setengah buaya. Ya. Dibawa ke saya. Pak, tolong doain ini. Saya pikir sakitnya apalah ya, sakit perut atau sakit pusing, sakit kepala begitu ya. Saudara tahu yang dibawa apa? Orang buta. Loh, itu kalau sembuh luar biasa. Kalau nggak sembuh, kelihatan kan? Bener ya? Loh, bener nggak? Orang buta itu kalau sembuh kelihatan loh dampaknya. Saya sampai, aduh Tuhan, kenapa sih kok nggak dikasih yang sakit pusing-pusing kayak atau apa begitu ya, keseleo gitu loh. Ini dikasihnya buta gitu. Saya doain, sekali nggak sembuh, 2 kali nggak sembuh, 3 kali nggak sembuh, 4 kali nggak sembuh. Lama-lama saya tinggal kok. Tapi karena saya juga tidak pernah melatih diri saya masuk di kedalaman itu, ya saya nggak bisa menerima yang namanya karunia kesembuhan, mendoakan orang sembuh. Kenapa? Karena mau mainnya di tempat yang cetek-cetek saja, yang dangkal. Saya mendorong setiap saudara mengerti, masing-masing setiap kita itu berbeda-beda. Mungkin engkau pelayanan nari. Seberapa sih? Nari itu kan bukan cuman bergerak begitu aja ya. Tapi pernahkah engkau belajar yang namanya tempo mungkin? Ya. Narinya kalau saudara nggak kenal temponya, mungkin yang lain baru gerak begini, saudara sudah 3 kali gerakan gitu loh. Kan aneh jadinya. Pernahkah engkau mempelajari detail benar-benar sampai Tuhan tolong jelasin ini artinya apa? Kalau aku lakuin ini, apa yang dirasain orang? Apa yang dirasain jemaat istilahnya? Apa yang datang nanti istilahnya begitu kan? Harus dikembangkan, harus dipelajari, harus ditumbuh. Tempat yang dalam itu bicara tentang belajar atau mengembangkan diri. Coba kita buka di Matius 25. Itu saya tahu tentang talenta ya. Setiap kita itu sudah dikasih talenta sama Tuhan. Dan kalau saudara tahu cerita tentang talenta itu, ada nggak yang ujungnya nanti dia nggak bisa apa-apa? Ada kan ya? Ada ya. Tapi sejujurnya itu salah Tuhan atau salahnya dia? Salah dia. Kenapa? Karena di dalam kisah itu semuanya dikasih loh. Benar? Gak ada yang gak dikasih. Semuanya dikasih. Tapi permasalahannya adalah ada yang mengembangkan dan ada yang tidak mengembangkan.
Saya nggak bicara cuman untuk porsi pelayanan ya. Nggak cuman untuk bisa khotbah, bisa berdoa, bisa nari, bisa pimpin pujian, bisa bernubuat, bisa menyembuhkan orang. Bukan cuman itu. Tapi kalau artinya begini, kalau misalnya engkau tahu, aku nggak pinter lah buat pelayanan, tapi aku tahu Tuhan panggil aku istilahnya, untuk nanti satu hari aku akan mendanai yang namanya kegerakan lawatan. Lah, pernah nggak engkau mengembangkan itu? Pernahkah engkau serius belajar? Kejar supaya nilai-nilaimu bagus. Kalau SMA istilahnya lulus 3 tahun, pernahkah engkau bertekad aku mau 2 tahun aja cukup kok? Karena kalau enggak, engkau enggak bertumbuh. Engkau enggak bertumbuh. Ya. Menguasai bidang atau wilayah yang kita kerjakan. Itu di Kejadian 41 ayat 44, itu kisah tentang Yusuf. Ya. Kalau kalian baca ayat itu luar biasa. Saya suka banget sama ayat itu. Karena dikatakan begini, Yusuf itu ya, saking dia menguasai Mesir hari itu, tidak ada satu orang pun yang boleh bergerak tanpa sepengetahuannya dia. Artinya gak ada orang yang bisa membuat keputusan apapun selain keputusan yang dari dia. Dia menguasai mau bidang ekonomi, bidang pemerintahan, bidang politik, bidang apapun, pertanian bahkan. Loh gak gampang loh menimbun hasil tuayan sampai selama itu gak gampang. Kalau dia tidak mengembangkan dirinya, dia tidak menguasai bidangnya, dia menguasai wilayahnya, dia gak akan pernah bisa bertumbuh. Nah, hari ini mungkin engkau mulai dipercayakan engkau jadi ketua youth di gereja. Pernahkah engkau berpikir bahwa ini sebuah kepercayaan besar? Bagaimana caranya aku mengembangkan semuanya ini? Bagaimana di dalam diriku ini increase? Pernahkah siapa di sini yang ketua youth? Ada nggak? Takut nih langsung nggak ada yang angkat tangan. Ya, saya yakin adalah. Pernahkah engkau mulai belajar yang namanya kalau jadi ketua youth itu bukan cuman pokoknya setiap hari ini ngumpul doa, bikin kegiatan rame-rame sama teman-teman, kan bukan itu. Tapi di dalamnya engkau juga harus mengerti bahwa ada yang namanya gembala loh di situ. Engkau harus jadi gembala buat yang lain, anak-anak muda yang lain. Bagaimana engkau harus jadi gembala? Pernahkah engkau memikirkan itu dan pernahkah engkau mengembangkan itu? Kita lanjut ya. Nah, ini saya kasih contoh. Baca gak sih? Baca ya. Ada beberapa contoh usaha, ini sudah levelnya dunia loh. Levelnya dunia ya. Gagal dilanjutkan oleh pewarisnya. Kenapa? Karena pewarisnya ini tidak pernah mengembangkan kapasitasnya. Dia tidak pernah mau masuk di dalam kedalaman ya, di bidangnya masing-masing. Dia sudah merasa bahwa orang tuaku sudah kaya, orang tuaku sudah berhasil, kekayaannya tidak akan habis 7 turunan 8 tanjakan. Padahal cara berpikir seperti itu, kebanyakan dari mereka itu ujungnya adalah gagal dan habis kok. Ya, kita bisa baca di situ ada maskapai penerbangan yang namanya Pan Am, itu punya Amerika. Ya, itu sangat-sangat terkenal hari itu. Dan tahun 91 bangkrut habis. Ya. Ada yang suka fotografi, ada kamera yang mereknya Kodak, bukan Kodok ya, Kodak. Kalau hari ini engkau gak pernah melihat merek itu, yang kau temui cuman Sony, ya kan, Fuji, apalagi Canon, terus Nikon misalnya.
Tapi di zaman itu yang namanya Eastman Kodak itu, ya, itu menguasai yang namanya dunia fotografi. Tapi kenapa? Ya karena mereka tidak pernah mengembangkan semuanya. Pewaris-pewarisnya nggak pernah mengembangkan, akhirnya apa? Bangkrut. Ada Vanderbilt family, mereka punya bisnis kereta api dan kapal laut, habis semuanya. Kalau di Indonesia ada ya Nyonya Menir, ya, tahu Nyonya Menir? Jangan-jangan kalian nggak tahu? Tahu ya? Ya umurmu tahulah saya. Nyonya Menir, ya. Pewaris-pewarisnya nggak belajar bagaimana mengembangkan dunia jamu ini loh, jamu tradisional. Ujungnya cuman berantem satu dengan yang lain. Nyonya Menir tuh paling kuat soalnya. Dia berdiri sejak tahun 19 berapa gitu kan. Ya kan kuat toh berarti ya. Berdiri sejak tahun itu. Ketawanya telat semua sih. Kalian ini kayak beda dunia loh sama saya ya. Heran dah. Ada toko buku Gunung Agung ya. Mereka mungkin hari ini engkau nggak melihat. Mungkin Gramedia engkau masih lihat ya. Toko buku Gunung Agung itu dulu cukup besar. Dan pada waktu semua bergerak pindah ke digital, dia tidak bergerak mengikuti perubahan. Sampai akhirnya apa? Semua usahanya habis. Ya. Saya lanjutkan lagi. Ini menarik. Lanjut. Ya. Nah, ini dunia teknologi. Saya berharap ini bisa memberi gambaran dan sebuah motivasi di dalam dirimu. Kalau engkau nggak increase, jangan cuman engkau berpikir gini, aku paling stuck aja. Enggak. Mungkin one day engkau akan habis kok. Ya. Saya kasih contoh ya. Mungkin ini kalau kalian lihat, kalian ada beberapa yang tidak mengenali. Ya. Handphone yang paling ujung sebelah kiri kalian itu, ada yang pernah tahu? Tahu. Loh berarti umur kalian tua juga loh ya. Handphone itu tahu loh. Itu Nokia 6600 yang sangat-sangat luar biasa hari itu ya. Di sebelahnya iPhone, saya sengaja ambil iPhone generasi 1 ya. Dan sebelahnya lagi ada Samsung ya. Itu saya nggak tahu lah itu seri berapa, pokoknya saya ambil aja fotonya begitu. Mereka ini di dalamnya mesinnya itu beda ya. Yang Nokia itu pakai Symbian, iPhone itu pakai iOS, Samsung pakai Android. Sebelum ada iPhone dan Samsung, Nokia ini menguasai semua orang. Semua orang saya kasih tahu. Kalau orang pergi ke toko handphone, yang dicari pertama kali Nokia. Dan mereka cukup bangga dengan Symbian-nya. Padahal Symbian tidak bisa dipakai apa-apa. Karena prinsip mereka adalah apa? Handphone itu untuk teks, ya, kirim teks, telepon, dan beberapa aplikasi sederhana. Mereka gak mau mengubah semuanya. Sampai akhirnya iPhone muncul dengan iOS-nya, dia mulai mengembangkan semuanya. Yang namanya handphone itu harus canggih, harus bisa disentuh layarnya. Nokia boro-boro disentuh, ya kan? Samsung juga sama mengembangkan Android-nya. Dan kalau kalian lihat hari ini, masih adakah engkau menemui handphone yang merek Nokia itu? Masih memang. Tapi apakah terkenal? Enggak. Saya yakin di ruangan ini aja kalau handphonenya saya bikin persembahan di sini nggak ada yang Nokia kok. Ada? Ada nggak? Nggak ada, ya kan? Semuanya kebanyakan pasti Android. Beberapa mungkin ada iPhone. Kenapa sih saya pengen tunjukkan ini? Karena ini semestinya gambaran sama buat hidup setiap kita. Saya di dalam dunia pelayanan pun sama kok. Saya mengelola sekolah sama. Kalau saya tidak pernah mengembangkan diri, saya tidak pernah increase apapun. Pengetahuan saya, kemampuan saya memimpin, membuat program-program yang menarik di sekolah.
Ya lama-lama orang akan melihat, lah ngapain sekolahnya jadul kayak gitu, begitu kan. Jangan sampai nanti satu hari, ya kan, yang dibutuhkan di dalam pelayanan adalah kriterianya seperti A, B, C, D. Dan itu gak didapati di kalian. Kenapa? Karena kalian tidak pernah mengembangkan dirimu. Karena engkau cuma main di tempat yang dangkal saja. Gak pernah mau seperti yang tadi Tuhan Yesus bilang, masuk ke tempat yang dalam. Saya lanjutkan ya, supaya selesai ini. Semestinya ada beberapa contoh, banyak ya, ada 4 contoh yang saya tulis di sini. Bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab ini mengembangkan hidupnya dan mereka berhasil. Tapi karena waktu, saya coba langsung di slide terakhir. Lukas 5 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ya. Garis bawahi kata-kata memberi isyarat kepada teman-temannya. Artinya apa? Pada waktu engkau mulai mengembangkan hidupmu, engkau mulai masuk ke tempat yang dalam tadi, engkau mulai belajar hal-hal yang baru, engkau mulai mengembangkan setiap talentamu, akan didapati sesuatu yang pasti jauh lebih baik daripada yang lain. Benar? Orang yang tiap hari main bola sama yang tidur setiap hari pasti beda dong. Main bolanya pasti lebih jago yang latihan tiap hari. Benar ya? Lo benar. Nah, kita harus tahu itu. Pada waktu kemampuan kita ini di atas rata-rata, firman Tuhan ngomong apa? Engkau akan memberi isyarat kepada teman-temanmu. Artinya apa? Kalau mungkin engkau sering kali dengar, kita akan menduduki gunung ini, kita akan menduduki gunung ini. Pendidikan, apalagi teknologi, media, sandang pangan, atau apapun lah. Itu bukan hal yang mustahil, saya kasih tahu. Kenapa? Karena ayat firman Tuhannya bilang, engkau akan memberi isyarat kepada yang lain. Engkau akan dilihat oleh orang-orang di sekelilingmu. Engkau akan jadi mercusuar. Engkau akan jadi contoh. Engkau akan jadi trendsetter di situ. Tapi sekali lagi saya kasih tahu, kesalahan generasi yang usianya seperti kalian, yang tadi saya bilang, dari sekian tahun saya lihat, saya menangani generasi ini, yang membuat mereka tidak pernah bisa jadi nantinya. Karena apa? Mereka cuman mau ada di tempat yang dangkal. Mereka tidak pernah mau masuk di dalam ajakan Tuhan Yesus. Ayo bawa perahumu ke tempat yang dalam. Bawa perahumu ke tempat yang dalam. Kembangkan semuanya. Pelajari semuanya. Karena itu yang akan membuat engkau nanti jadi luar biasa. Saya ingat ada satu orang lah ya. Saya nggak bisa cerita namanya di sini. Tapi saya ingat hari itu. Waktu saya sekolah Alkitab, saya ketemu anak itu. Bayangin, itu anak kecil baru usia SMA. Bukan SMP, saya ingat. Dia SMP, tapi saya lihat ini anak cinta Tuhan banget. Dia gak bisa apa-apa sejujurnya, tapi dia cinta Tuhan benar-benar. Setiap ibadah dia selalu duduk sebisa mungkin paling depan. Setiap firman Tuhan dia catat. Dan beberapa orang teman saya ngomong ini anak luar biasa. Nanti satu hari
pasti akan dipakai oleh Tuhan. Walaupun hari itu saya tidak melihat ada talenta apa ya, anaknya diam gitu kan, baik gitu doang. Kelebihannya cuma itu aja. Tapi ternyata setelah sekian tahun kemudian saya ketemu anak ini dan dia sudah jadi orang yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan jadi seorang pemuji dan penyembah. Dia memberitakan nama Tuhan lewat suaranya, lewat talenta yang dia kuasai. Hari itu gak kelihatan. Tapi dengan apa yang dia kerjakan tadi, ternyata itu dia membawa hidupnya increase. Naik bersama dengan Tuhan. Sampai satu hari Tuhan angkat, Tuhan promosikan semuanya. Sekali lagi sebelum kita berdoa, siapa di sini yang ingin dalam hidupnya engkau menggenapkan setiap destiny yang Tuhan taruh dalam hidupmu? Ajakannya cuma satu, bertolak ke tempat yang dalam. Ya, kesalahan anak muda gak pernah mau bergerak ke tempat yang dalam. Kenapa? Karena mereka pengen main di tempat yang dangkal saja. Yang tadi sudah angkat tangan, coba engkau tetap angkat tangan. Saya akan berdoa dari tempat ini.